Halo sahabat pencatat sejarah, bertemu lagi dengan saya. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Tentunya kalian telah mengetahui bahwa negara kita, Indonesia, memiliki sejarah yang amat panjang untuk mencapai kemerdekaan. Pada kurun waktu tahun 1942 sampai 1945, kita ketahui bahwa Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang. Maka dari itu, kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua menjadi salah satu faktor utama lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, Perang Dunia Kedua terjadi ketika Jepang berhasil memborbardir pangkalan perang milik Amerika yang bernama Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Selanjutnya, pada kurun waktu 1944 terjadi peperangan. Jepang terdesak dan mengalami berbagai kekalahan di berbagai front pertempuran pada Perang Asia Timur Raya yang membuat Jenderal Kunaiki Koiso memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari bagi Indonesia, dan janji tersebut dikenal sebagai Janji Koiso. Untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua, kemudian Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang. Bom atom pertama diberi nama Little Boy yang dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 yang meluluhlantahkan kota tersebut. Kemudian, berselang 3 hari, dijatuhkan kembali bom atom kedua bernama Fat Man di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah pengeboman di dua kota tersebut, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang mengakhiri Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Penyerahan tersebut dilakukan pada 15 Agustus 1945 di atas geladak kapal perang Amerika yaitu USS Missouri. Ditandatangannya kapitulasi penyerahan Jepang dilakukan antara Jenderal Douglas MacArthur dengan Jenderal Hirohito pada 2 September 1945. Rupanya, jalan menuju kemerdekaan Indonesia telah dimulai dengan dibentuknya BPUPKI atau yang kita kenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama Jepangnya adalah Dokuritsu Junbiko Sakai pada 1 Maret 1945 yang dibentuk oleh Jenderal Komakichi Harada. Anggota BPUPKI beranggotakan 60 orang, ditambah 7 orang dari Jepang, di bawah pimpinan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua. Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting mengenai ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Dalam persidangan pertama dibuka oleh Dr. Rajiman dengan mengangkat satu pertanyaan penting mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian, permintaan dari Dr. Rajiman Widyodiningrat pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Keesokan harinya, di persidangan pertama BPUPKI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan berakhirnya persidangan pada tanggal 1 Juni tersebut, selesailah pula seluruh rangkaian persidangan yang dilakukan oleh BPUPKI. Setelah sidang tersebut selesai, diadakanlah reses selama 1 bulan lebih. Selama masa reses, dibentuklah panitia kecil beranggotakan 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini bertugas untuk menampung saran-saran dan usul-usul dan konsepsi dari para anggotanya. Selanjutnya, tepatnya pada 22 Juni, panitia ini mengambil prakarsa dengan mengadakan pertemuan dengan 28 anggota BPUPKI yang sebagian besarnya sedang menghadiri rapat di gedung Chuo Sangiin. Dalam pertemuan tersebut, dibentuklah lagi panitia kecil yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 beranggotakan Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Marimis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno,
Cokro Susyo. Panitia ini menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Rumusan Panitia 9 itu dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada persidangan berikutnya, tepatnya pada tanggal 10-17 Juli 1945, BPUPKI membahas mengenai pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan membuat batang tubuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau nama Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk ketika tanggal 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, D.S. Mahatata, dan Dr. Rajiman untuk datang ke Saigon Dalat, Vietnam. Di sana, Jenderal Terauchi memberikan janji lagi yaitu Indonesia diberi janji kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. PPKI diketahui oleh Insinyur Soekarno dengan Hatta sebagai wakilnya dan Ahmad Soebarjo sebagai penasehat. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, ketika tokoh tersebut berangkat kembali untuk pulang ke Jakarta. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, 2 kota di Jepang di bumi hanguskan dengan dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.